Di dunia Naruto, setiap tokoh membawa cerita, tapi ada satu nama yang selalu menggema seperti bayangan panjang dari masa lalu, Madara Uchiha. Ia bukan hanya seorang antagonis, ia adalah lambang dari luka sejarah, cermin dari dunia yang terlalu sering menyelesaikan masalah dengan pedang ketimbang pengertian. Untuk memahami ambisi Madara, kita tak cukup hanya melihat apa yang ia lakukan, tapi harus menyelami mengapa ia melakukannya. Madara lahir di era penuh kekacauan, masa di mana anak-anak tak tumbuh dengan mimpi, tapi dengan pedang di tangan. Bersama saudaranya, Izuna, Madara menjadi salah satu pemimpin klan Uchiha, klan yang tak pernah bisa melepaskan diri dari lingkaran dendam dan peperangan. Mereka bertarung tak hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memastikan bahwa mereka tak lagi menjadi korban. Namun di tengah semua itu, Madara bertemu Hashirama Senju, seseorang dari klan musuh, tapi memiliki pandangan yang sama. Dunia seharusnya tidak terus-menerus diliputi darah. Keduanya sempat bermimpi tentang kedamaian, tentang desa di mana anak-anak bisa tertawa tanpa takut perang datang esok hari. Dan disinilah ironi lahir, bahwa bahkan mimpi terindah pun bisa menjadi awal dari kehancuran. Ketika Konoha akhirnya terbentuk, desa yang mereka impikan, sesuatu dalam diri Madara mulai retak. Ia melihat ketimpangan. Klan Uchiha, meski turut membangun desa itu, mulai disisihkan. Madara merasa bahwa perdamaian yang dicapai bukanlah kedamaian sejati, melainkan dominasi terselubung. Hashirama menjadi simbol harapan, sementara Madara menjadi simbol keraguan. Ia mulai percaya bahwa selama manusia memiliki hati yang bisa membenci, perdamaian hanyalah ilusi. Disinilah muncul akar dari ambisinya. Madara bukan haus kekuasaan, ia haus jawaban. Ia ingin dunia tanpa konflik, tapi dengan caranya sendiri. Melalui proyek Tsukinome, rencana untuk memenjarakan seluruh dunia dalam genjutsu abadi, Madara ingin menciptakan realitas di mana tak lagi ada penderitaan. Bagi dunia, ini kegilaan. Tapi bagi Madara, ini solusi terakhir. Dunia yang gagal memahami perdamaian nyata, harus dipaksa untuk mengalaminya meski dalam mimpi. Madara mewakili pesimisme eksistensial. Ia adalah seseorang yang terlalu banyak melihat kegagalan manusia untuk mempercayai bahwa dunia bisa berubah dari dalam. Baginya, manusia adalah makhluk yang terlalu rapuh untuk menjaga kedamaian tanpa dibimbing oleh kekuatan absolut. Ia adalah pertanyaan besar bagi dunia ninja. Apakah kebebasan manusia pantas dipertahankan jika hanya membawa penderitaan? Namun di balik semua itu, Madara tetap manusia. Ia bukan iblis. Ia adalah seseorang yang pernah percaya, pernah bermimpi, tapi hatinya dikikis oleh realitas. Kejatuhannya bukan karena kebencian, tapi karena keputusasaan. Dan mungkin inilah kekuatan terbesar dari cerita Naruto. Ia tidak hanya menceritakan pertempuran antara baik dan jahat, tapi juga mengajak kita memahami bahwa bahkan mereka yang tampak sebagai musuh punya alasan yang berakar dari luka. Madara Uchiha bukan hanya penjahat, ia adalah hasil dari dunia yang gagal mencintai. Pada akhirnya, Madara mengajarkan kita satu hal, bahwa ketika harapan mati, ambisi bisa berubah menjadi pisau bermata dua. Dan dalam dunia nyata, seperti dalam dunia ninja, yang kita perlukan bukan hanya kekuatan untuk bertarung, tapi keberanian untuk mempercayai meski dunia telah mengecewakan kita berkali-kali. Terima kasih.